وتوفيقه يفتضل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama, khususnya untuk kedua keluarga besar. Terlebih dahulu saya mohon maaf terutama kepada para sepuh, para asatidz. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan khutbah nikah, terutama karena diminta oleh adik saya, Abadiki. Ananda, Umar, dan Cipta. Hari ini hari Ahad, yang mana tidak berbeda dengan Ahad yang lalu dan Ahad yang akan datang. Yang akan membedakan Ananda berdua di Ahad lalu, sekarang, dan akan datang hanya dari situasi dan sebutan. Jika di Ahad yang lalu sampai hari ini, sebelum Ananda berdua dinikahkan, maka Ananda berdua adalah orang yang hidup menyendiri, hidup melajang, bujang dan perawan. Tapi setelah hijab dan qabul, Ananda berdua akan berubah sebutan. Demikian pula di Ahad-Ahad yang akan datang. Oleh karena itu, 3 hal sebagai titik awal untuk Ananda berdua perlu tanamkan. Yang pertama, tutup kehidupan yang telah lalu. Jangan pernah dibuka lembaran-lembaran yang terlewati. Kalau sudah tertutup, maka tentu akan terbuka yang lainnya. Oleh karena itu, setelah ditutup kehidupan yang lalu, tetapkan dalam diri Ananda berdua bahwa hari ini Ananda berdua akan menjadi suami dan istri. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, setelah Ananda berdua menjadi suami dan istri, maka secara garis besar tugas yang menjadi orang tua Ananda berdua itu sudah selesai. Makanya untuk menjalani kehidupan sebagai suami dan istri perlu Ananda mencari perlindungan, di mana perlindungan dari kedua orang tua ada batasnya. Maka dari itu, setelah menetapkan jadi suami dan istri, titipkan diri Ananda berdua kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah tidak akan pernah bosan. Seperti yang diungkapkan tadi oleh kedua orang tua, Ananda berdua menjalani hidup berumah tangga itu untuk menggapai yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Namun tentu saja untuk sampai kepada sakinah mawaddah warahmah bukan satu hal yang mudah. Maka dari itu, untuk Ananda Umar dan juga Cipta, Ananda berdua insya Allah sebentar lagi akan dibekali khususnya oleh kedua orang tua dan sanak saudara yang lainnya dengan bekal yang utama dalam bentuk doa. Perlu Ananda berdua ingat bahwa menjadi suami dan istri adalah bagian dari qada dan qadar dari Allah. Di mana qada dan qadar dari Allah itu mungkin menyenangkan, mungkin juga tidak menyenangkan. Mungkin sesuai keinginan, mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Namun jika Ananda berdua menerima qada dan qadar dari Allah dengan modal keimanan, insya Allah
dalam kondisi kedua yang tadi, Ananda berdua akan senantiasa ada dalam barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul mengajarkan doa untuk mereka yang baru dinikahkan menjadi suami dan istri dengan doa yang pendek tapi panjang perjalanannya. Doanya ringkas tapi menggambarkan kehidupan yang akan dilaluinya. Doanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Pada doa tersebut ada beberapa rahasia yang perlu Ananda berdua ingatkan. Yang pertama, dalam kata doa yang tadi sepintas hanya menggambarkan doa untuk seorang pria dengan kata ganti laka dan alaika. Padahal yang disebut pengantin itu sepasang, laki-laki dan perempuan. Namun doa tersebut tidak perlu dirubah. Kenapa? Karena itu doa yang diajarkan Rasul. Yang dimaksud oleh Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika, kata ganti laki-laki di sana bukan ditujukan kepada suami, tapi ditujukan kepada imam di keluarga, menunjukkan bahwa Ananda Umar adalah sebagai imam kelak di keluarga. Sehingga dengan doa yang tadi, kalaulah imam sudah ada dalam barokah, insya Allah makmum pun akan terbawa. Oleh karenanya dalam kelanjutan doa yang tadi tidak disebutkan seorang tapi keduanya, jamaah bainakuma bi khairin, mengumpulkan kalian berdua, imam dan makmum, suami dan istri, bi khairin, dalam kebaikan ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam doa yang tadi ada satu kata yang diulang tapi disambung dengan kata yang berbeda, yaitu kata barokah. Yang pertama disambung dengan laka, yang kedua dengan alaika. Ungkapan ini bukan bertele-tele tapi mempunyai maksud yang tertentu, di mana gambaran laka dan alaika itu adalah gambaran laka untuk perkara yang positif, alaika untuk perkara yang negatif. Laka untuk perkara yang menyenangkan sesuai keinginan, sedangkan alaika perkara yang tidak sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, barakallahu laka wa baraka alaika, semoga Allah menghaturkan barokahnya kepada engkau pemimpin, dalam hal ini Ananda Umar, dalam keadaan yang positif ataupun dalam keadaan yang negatif, sehingga ketika keduanya sudah terwujud barokah, Ananda berdua akan menjadi suami dan istri yang senantiasa ada dalam kebaikan ilahi. Oleh karenanya, jadikan doa ini sebagai modal dasar, modal awal untuk membangun rumah tangga sehingga terwujud sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, sebentar lagi Ananda Umar akan menyerahkan mas kawin kepada Ananda Gipta yang telah disepakati. Ingat, terutama untuk Ananda Gipta, mas kawin jangan dilihat dari harga dan barang serta nilainya, tapi apa makna dari mas kawin. Mas kawin di dalam Al-Quran disebut dengan berbagai ungkapan. Yang pertama, mas kawin disebutnya dengan ungkapan parido. Yang kedua, mas kawin tapi disebut dengan ungkapan nihlah. Yang ketiga, mas kawin disebut dengan ujur. Dan yang keempat, mas kawin disebutnya dengan sodukot. Kenapa? Tentu stressingnya berbeda. Nihlah artinya pemberian sukarela, paridoh artinya kewajiban, ujur artinya saling menghargai atau penghargaan sesuai hasil usaha, dan sodukot artinya adalah jujur. Dengan kata lain, jadikan mas kawin sebagai lambang dalam kehidupan berkeluarga. Pertama, niatkan dan dasari oleh kalian berdua
dengan niat yang ikhlas untuk menjadi suami dan istri. Yang kedua, ingatlah kewajiban masing-masing sebagai imam dan makmum. Jangan pernah menuntut hak capek. Wujudkan kewajiban, hak orang lain terpenuhi. Wujudkan kewajiban suami, hak istri terpenuhi. Wujudkan kewajiban istri, hak suami terpenuhi. Yang ketiga, ujur, artinya balasan sesuai dengan hasil usaha, menunjukkan saling menghargai menjadi suami dan istri. Dan yang keempat, sodukot, artinya jujur, maka hiasi rumah tangga Ananda berdua dengan nilai kejujuran. Saya ulangi, yang pertama, niatkan ikhlas lillah. Yang kedua, ingat masing-masing kewajiban. Yang ketiga, saling menghargai. Dan yang keempat, hiasi dengan kejujuran. Insya Allah rumah tangga Ananda berdua akan senantiasa ada dalam barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, untuk Ananda berdua, mumpung orang tua Ananda berdua hadir pada saat ini, langsung menyaksikan Ananda berdua menjadi suami dan istri. Awali rumah tangga Ananda berdua dengan memohon doa kepada mereka. Rasul menyatakan, ridallah bi ridal walidain, sakhtullah bi sakhtil walidain. Ridho Allah diantaranya tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah pun diantaranya tergantung kepada murka kedua orang tua kalian berdua. Maka dari itu, manfaatkan momen ini untuk meminta doa kepada mereka. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan rumah tangga Ananda, Umar, dan kita senantiasa ada dalam barokah Allah subhanahu wa ta'ala, dan rumah tangga Ananda berdua menjadi rumah tangga yang sakinah, tentram, mawaddah, saling mencintai, warahmah. Insya Allah akan turun rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan jadi bahan renungan untuk Ananda berdua. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.